Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mano pubang gamadama mano seta mano maya manasace padutena basatiwa karotiwa tatonang dukhamawati cayaya wahato padang. Pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran yang buruk, maka penderitaan akan mengikuti bagaikan roda pedati yang mengikuti jejak kaki langkah lembu yang menariknya. Mano pubang gamadama mano seta mano maya manasace pasanena basatiwa karotiwa tatonang sukamawati cayaya anapayini ti. Pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari bendanya. Para bapak, ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat siang, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kembali di kesempatan siang hari ini, kita berjumpa kembali, memperkokoh keyakinan kepada Tiratana, memperbarui sila dan juga kembali menggunakan waktu untuk mendengarkan Dhamma. Hari ini tema yang akan kita bahas tidak lain adalah mengatasi, yakni overthinking. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, memang ini menjadi satu topik yang belakangan cukup populer, apalagi di masa-masa COVID. Berkenaan dengan overthinking ini ya sangat populer karena ada kejadian-kejadian yang muncul tanpa dipersiapkan. Sebetulnya overthinking itu adalah hal yang lumrah. Kenapa saya katakan lumrah? Karena ini semua akan dialami oleh siapapun. Sebelum saya mengatasi overthinking, saya sebetulnya juga sudah overthinking duluan. Karena sebelum saya ceramah begini, saya juga mikir juga loh. Oh, besok ceramah, temanya overthinking. Mau saya sampaikan apa ini? Jadi sebelum saya membahas tentang overthinking, saya sudah overthinking duluan. Kira-kira nanti kalau saya menyampaikan ini, saya paham, dia paham enggak? Itu jadi kepikiran juga. Makanya peristilahan tentang overthinking
Itu kan aktivitas pikiran yang punya kecenderungan untuk menganalisis, menilai berulang-ulang. Dalam bahasa umumnya adalah nanti bagaimana ya. Jadi kalau saudara, ibu, bapak dalam dirinya, kalau sudah sering muncul kalimat nanti bagaimana ya, nanti bagaimana ya, itu sebetulnya tanda-tanda loh kalau kita saat itu sedang overthinking. Jadi tandanya adalah nanti bagaimana ya. Kapan munculnya nanti bagaimana itu? Kapan munculnya? Nanti bagaimana ya? Nanti bagaimana ya? Munculnya itu ketika kita dihadapkan pada hal-hal yang masih baru. Situasi yang baru, tempat yang baru, teman yang baru. Itu sudah otomatis muncul pikiran, nanti bagaimana ya? Karena ini muncul ketika kita sedang dalam kondisi yang belum familiar. Ya, kalau sudah familiar ya tidak mungkin overthinking. Overthinking itu kalau ada kejadian-kejadian yang ya kita belum siap. Ya kita belum siap dan kita dipaksa untuk menghadapinya. Jadi kita sendiri belum siap, kita dipaksa untuk menghadapinya. Kurang persiapan membuat kita berpikir nanti bagaimana. Ini kan rekan-rekan yang hadir ini mungkin ada yang statusnya masih mahasiswa. Mungkin soalnya tadi saya tidak cek KTP-nya kan. Mungkin ada yang statusnya mahasiswa. Itu juga tidak baik-baik saja loh. Ketika besok disampaikan atau bulan ini disampaikan tentang akan ada ujian dan kurang persiapan, malam sudah belajar, besok pagi akan muncul dalam pikiran, nanti bagaimana ya? Apa yang akan keluar nih? Nanti bagaimana ya? Itu kalau dalam kuliah. Kalau dalam hidup bagaimana? Maka tak jarang kita mendatangi orang yang bisa meramal, yang bisa mengetahui tentang masa depan. Itu kenapa kita mengunjungi, tidak lain adalah bagian supaya tidak muncul nanti bagaimana. Oh, tahun ini ya bulan depan maksud saya. Udah mau pergantian. Ini naga kayu ini. Ayo. Nanti bagaimana peruntungan, kesehatan, ya, pekerjaan. Ya. Nanti bagaimana ya? Itu bisa muncul loh. Jangan salah loh, itu bisa muncul loh. Makanya kalau nanti ada pergantian tahun Sio, mungkin di antara kita, mungkin ya kalaupun tidak mendatangi, itu curi-curi baca di media itu loh. Ini kerbo apa? Itu sebetulnya juga bagian untuk menjawab supaya tidak overthinking loh. Jadi dalam hal ini kenapa seseorang bisa overthinking? Ya karena ada sesuatu yang dihadapi tanpa diketahui terlebih dahulu. Termasuk masa depan, termasuk orang-orang, termasuk situasi kondisi, ya. Dampaknya apa? Ya bisa suasana hati kita jadi berubah. Tidurnya tidak nyenyak karena mikir nanti bagaimana, nanti bagaimana. Makanya kalau cek kesehatan belakangan ini, kalau Anda cek kesehatan, itu kolesterol juga ikut naik juga. Ya, kolesterol itu ikut naik juga. Karena kolesterol itu dikatakan ada kaitannya dengan hormon stresor. Ya. Dan salah satu membuat kita stres karena kita memikirkan sesuatu yang kita belum persiapkan.
Sudah pada cek kesehatan belum? Kolesterol ada enggak? Kolesterol ada enggak? Bante, belum kelihatan. Bukannya tidak ada, mungkin masih di ambang batas normal. Ya, masih di ambang batas normal. Setiap orang punya kolesterol. Ya, tapi mungkin ada ambang batas normalnya. Nah, di dalam ajaran Sang Buddha ini, apakah membahas tentang pikiran? Banyak sekali. Jadi di dalam ajaran Sang Buddha ini banyak sekali membahas tentang bagaimana pikiran ini, banyak sekali. Bahkan ada satu nasihat ya, di dalam syair Dhammapada, salah satu nasihatnya adalah pikiran ini sangatlah halus, lembut, sukar untuk dikendalikan, pergi sesuka maunya. Orang bijaksana berusaha untuk melatih pikiran. Pikiran yang terlatih akan mendatangkan kebahagiaan. Kemudian di dalam Panditawaga juga disebutkan, petugas irigasi akan meluruskan air, pembuat anak panah akan meluruskan anak panah, pembuat kayu akan meluruskan kayu, orang bijaksana akan meluruskan pikirannya. Jadi di dalam ajaran Sang Buddha ini banyak sekali khotbah-khotbah yang berkaitan tentang bagaimana mendidik pikiran. Kenapa hal ini perlu kita ketahui? Ingat loh ya, kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita mau jadi apa bergantung dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kita ini manifestasi dari apa yang kita pikirkan. Makanya dalam syair Dhammapada di awal tadi kutipan saya sampaikan, pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran ini adalah pemimpin. Pikiran ini adalah pembentuk. Dikatakan di sana, ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran yang buruk, penderitaan akan mengikuti. Sebaliknya, kalau seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti. Pikirannya sama, hanya mungkin kita salah memilihnya. Pikirannya sama, sama-sama pembentuk, sama-sama memimpin, sama-sama awal dari segala sesuatu. Tapi apakah yang kita pikirkan ini baik atau buruk, itu yang harus kita ketahui. Makanya kenapa overthinking ini perlu dibahas? Karena overthinking ini adalah bagian dari pikiran yang tidak baik. Karena ketika kita bertindak, berucap dengan pikiran yang tidak baik, maka penderitaan itu akan mengikuti. Makanya kalau kita sedang overthinking itu kan cari teman. Ya, cari teman, bukan ngajak overthinking ya. Ya, mengajak untuk mengurangi beban. Aduh, aku ini udah kepikiran nih. Pernah enggak begitu? Atau Anda diam-diam aja? Biarlah karmaku, biar aku tanggung sendiri. Ada enggak? Kalau Anda mulai kepikiran agak berat, normalnya orang yang punya teman, ini normalnya orang yang punya teman, kalau ada kepikiran sesuatu yang dia belum ada persiapkan, dia akan mencari teman untuk tukar pikiran. Saya ini mau pergi ke Korea, tapi saya belum pernah di sana. Kira-kira nih gimana ya di sana? Nanti saya makan apa ya? Nah, itu juga bisa muncul. Saya mau pergi ke sana, nanti bagaimana ya di sana? Jadi untuk mengatasi, kalau Anda sedang mengalami banyak pikiran, kalau Anda punya teman, ceritalah.
Ya, jadi jangan sampai Anda yang jadi masalah itu kalau kita punya nanti bagaimana, tapi tidak ada teman diajak tukar pikiran, ini berat loh. Makanya kadang-kadang kalau tinggal di negara orang, tidak kenal sana, tidak kenal sini, ya. Yang tidak betah siapa? Tidak hanya diri sendiri, orang tuanya di rumah juga tidak betah. Karena setiap hari diteleponin, "Ma, ini bagaimana, Ma?" Akhirnya mamanya bilang, "Ma, udah kamu pulang aja dah, pulang aja dah." Tuh. Beda lagi kan? Kalau yang sudah datang di negeri orang, kemudian dia punya teman, ya, dia bisa cerita. Apalagi temannya positive thinking, yang optimisme, ya, bukan yang pesimisme, ya, yang optimisme. Jadi yang optimis itu, saya begini, enggak apa-apa lah, saya dulu juga sama kayak kamu. Masa sih? Iya, gimana ceritanya? Oh, kamu ternyata lebih parah ya daripada saya ya. Tuh. Bagaimana? Ya, overthinking itu jadi mereda. Sebaliknya, kalau teman yang pesimis, saya begini, masa sih? Saya kok enggak pernah mengalami seperti itu ya? Wah, jangan-jangan kamu ini memang ada sesuatu nih. Oh, malah jadi makin overthinking. Makanya dalam hal ini, ya, kita harus mencari yaitu teman yang baik. Jadi kalau ada sesuatu dalam pikiran kita yang kurang berkenan, ya, kita harus cari teman yang baik. Ya, karena kita bisa berteman dengan siapapun, tapi masalahnya tidak siapapun itu bisa memberi masukan yang baik. Jadi ketika kita menyadari, oh, pikiran ini adalah aset yang berharga, maka kita patut untuk merawatnya. Loh Bante, kenapa ya Bante kok ada kecenderungan untuk muncul ketakutan dan kekhawatiran? Ingat loh ya, kita ini masih punya kilesa, masih punya kotoran batin. Jadi kalau ceritanya ingin tuntas, tidak mau overthinking lagi, itu sebetulnya kuncinya cuma satu kok. Segeralah mencapai arahat. Segeralah mencapai arahat. Ya, jadi kalau sekarang belum arahat, ya masih bisa. Kenapa? Karena pikiran ini belum stabil itu ya karena masih ada pengotor batin. Makanya di dalam syair Dhammapada juga disebutkan kan, Pematuk jayato soko, pematuk jayata bayang, pematuk wip pamutasa nati suko kuto bayang. Dari kecintaan timbullah kesedihan, dari kecintaan timbullah ketakutan. Seseorang yang bebas dari kecintaan tidak lagi mengalami kesedihan dan ketakutan. Ya kita ini kan sebetulnya masih ada sesuatu yang kita cintai, seperti kita masih kepengen nyaman. Kalau bisa orang hidup tidak banyak masalah. Begitu kan harapannya? Semoga hidup ini tidak punya masalah, semua baik-baik saja. Mungkin tidak? Kalau sampai Anda berpikir, kayaknya bisa ada Bante, saya akan bertanya, di mana tempat seperti itu? Saya juga kepengen juga yang hidup semua baik-baik saja, tidak punya masalah. Di mana? Tidak ada. Tidak ada. Anda berpikir, oh kayaknya jadi biku tempatnya aman, baik-baik saja. Kata siapa? Ya, ya. Jadi semua ini ya namanya masih ada kilesa, masih ada pengotor batin, masih ada kecintaan, maka masih ada ketakutan. Takut nanti bagaimana. Itulah sebabnya kita selalu bertanya dalam pikiran, nanti bagaimana? Ya nanti bagaimana? Jadi dalam hal ini, ya pikiran itu punya kecenderungan ya seperti itu. Pikiran yang bersama kotoran batin yang begitu. Ya. Sukar untuk ditenangkan.
Kadang-kadang saya diminta ngajarin orang, Mbok yo diajari Bante, saya ini sedang banyak pikiran, objeknya apa ya Bante yang cocok? Saya cerita nih sama dia, coba duduk dengan tenang, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Saya tetap tidak tenang loh Bante, kata dia. Sebetulnya masalahmu itu apa sih? Tidak ada yang dipakai beli beras Bante. Oh, cara meredakannya bukan napas masuk, napas keluar. Cara meredakannya mesti saldo masuk. Masalahnya di situ. Jadi selain kita cerita kepada teman, itu tujuannya adalah untuk identifikasi sebetulnya kita punya masalah apa. Jadi kalau kita punya pemikiran, sesuatu yang selalu bertanya, setelah kita ketemu dengan teman dan cerita, itu sebenarnya adalah bagian untuk identifikasi kita sebetulnya punya masalah apa sih? Sebetulnya masalah yang kita hadapi ini apa? Sudah jelas atau masih belum jelas? Kalau sudah jelas kan gampang sebetulnya. Ya kerjakanlah. Tapi anehnya ini, namanya manusia itu. Ini cerita sedikit manusia. Kita ini kan manusia, ini ada anehnya loh. Sesuatu yang tidak disenangi dipikirkan. Sudah tidak disenangi dipikirkan. Ditambah lagi memikirkan sesuatu yang tidak akan dikerjakan. Pikir, dikerjakan tidak. Dipikir bakal dikerjakan enggak? Belum tentu loh. Apakah semua yang Anda pikirkan akan Anda kerjakan? Nanti setelah pulang kerja rasanya bagus dah untuk meditasi napas masuk napas keluar. Kira-kira dikerjakan? Enggak. Nanti habis ini saya akan beres-beres rumah, nyusun meja, ya betulkan apa sampai rumah kira-kira dikerjakan enggak? Enggak, dipakai rebahan. Ya. Jadi kadang-kadang kita memikirkan sesuatu yang endingnya tidak dikerjakan. Padahal sesuatu akan menjadi kenyataan itu bukan hanya cukup dipikirkan, tetapi perlu dikerjakan. Jadi setelah kita tahu kita punya masalah, coba sesuatu yang bisa dikerjakan itu apa? Jadi kalau Anda punya sesuatu yang nanti bagaimana muncul dalam diri Anda, coba Anda pikirkan. Kira-kira apa yang akan saya kerjakan? Karena kehidupan ini gabungan antara pikiran dan tindakan. Bertindak saja tidak mikir juga tidak bagus juga. Ada enggak orang bertindak tanpa mikir? Ada enggak orang yang bertindak tanpa mikir? Itu lebih parah loh. Jalan, enggak tahu dia mau kemana tuh. Jalan, kadang-kadang dia lupa baju, lupa makan, jalan aja. Enggak pakai mikir. Makanya kehidupan ini harus kolaborasi antara apa yang dipikirkan hendaknya itulah yang harus dikerjakan. Dan apa yang dikerjakan hendaknya dipikirkan dulu. Anda kerjakan dulu atau mikir belakangan? Ngerjakan dulu atau dipikir belakangan? Apakah mikir dulu baru tidak dikerjakan? Kadang-kadang berhari-hari dipikir, endingnya tidak dikerjakan. Giliran mengerjakan, tidak dipikirkan. Baru nyesal, aduh kok salah ya. Makanya mikir. Kalau tidak dipikirkan makin jadi masalah tuh. Jadi yang kedua yang harus diperhatikan. Ya, selain kita mencari teman, yang kedua ini kita identifikasi masalah. Karena setiap orang satu dengan yang lainnya, pemicunya macam-macam. Ya, pemicunya macam-macam. Ya, karena setiap orang nih kalau diwawancarai satu-satu nih, ini kan berapa yang hadir nih? Kalau disuruh nulis satu-satu, apa masalah Anda hari ini, apa masalah Anda hari ini, setiap orang nih macam-macam loh. Betul kan ya? Ada yang mungkin bukan masalah keuangan, tapi masalah kesehatan. Mungkin bukan masalah uang, bukan masalah kesehatan, tapi masalah pekerjaan.
Mungkin bukan masalah uang, bukan masalah kesehatan, bukan masalah pekerjaan. Mungkin masalah tidak punya waktu. Itu juga masalah sampai ada bilang, kapan punya waktu? Orang lain aja mikir kapan punya uang loh. Dia mikir, aduh kapan punya waktu? Orang lain mikir kapan punya uang. Jadi setiap orang itu beda-beda. Kayak tadi kan kita kalau ada sesuatu yang muncul, kita kenali. Ya kita kenali masalah kita yang sebetulnya apa. Dan kalau sudah kita kenali, apa yang bisa kita persiapkan. Jadi selain kita punya teman, selain kita mengidentifikasi kita punya masalah, kita patut yang ketiga adalah mengembangkan batin. Batin kita harus kita kembangkan. Jadi batin kita ini harus kita kembangkan. Ya, pengembangan diri itu tidak cukup selesai kuliah kemudian stop. Sudah lulus jadi sarjana selesai. Tidak loh ya. Perkembangan batin itu sepanjang masa loh. Karena apa yang kita hadapi ini kadang-kadang ada yang sudah bisa kita prediksi, kadang-kadang yang kita hadapi ini di luar kita punya prediksi. Kalau yang kita hadapi sudah bisa kita prediksikan ya tidak banyak masalah. Tapi yang kita hadapi ini belum diprediksi, ini yang bikin kalang kabut nih. Sampai-sampai kita bisa mengatakan, kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa ya. Makanya pengembangan batin itu ya patut untuk ya diupayakan, ya diupayakan. Dalam hal pengembangan batin, ya ini sebagai bagian dari praktek dhamma. Ya, makanya kalau kita mau mengatasi kita punya banyak pemikiran yang seringkali dikenal dengan overthinking, selain kita cerita kepada orang yang kita percaya, yang disebut Kalyanamitta itu, selain kita mengidentifikasi kita punya masalah itu seperti apa-apa yang akan saya kerjakan, yang ketiga itu kita harus terus mengembangkan batin. Ya, mengembangkan batin ini perlu. Jangan berpikir, Bante belum tua kok, masuk mengembangkan batin. Ya, masih muda ya dipakai happy-happy. Nanti kalau sudah tua baru ingat pengembangan batin. Tapi masalah itu tidak pernah mengenal tua atau muda loh. Yang boleh punya masalah siapa? Siapa saja. Jadi pengembangan batin harus dilakukan oleh siapa saja. Pengembangan batin itu apa? Ya, pengembangan batin ini berbicara untuk memunculkan hal yang baik dan meninggalkan hal yang buruk. Bagaimana kita memunculkan hal yang baik, meninggalkan hal yang buruk? Ya, cara upayanya adalah ibu bapak mesti saya katakan mau mendengarkan dhamma. Ini yang paling gampang. Soalnya disuruh baca sendiri pada tidak mau. Dikasih buku dhamma, disuruh baca, bukunya sih dibawa pulang. Sampai rumah, yakin tidak dibaca? Jadi cara paling mudah untuk mengembangkan batin bagaimana? Datang mendengarkan dhamma. Memang untuk mengembangkan batin itu semuanya ya pakai biaya. Biaya perhatian, biaya waktu, ya. Tapi pengembangan batin ini punya nilai manfaat. Karena kita akan menghadapi hal-hal yang ya, yang di luar kita punya prediksi itu loh. Maka dengan kita mengembangkan batin, meninggalkan hal yang buruk, memunculkan hal yang baik, ya salah satunya dari mendengarkan dhamma. Makanya kalau kita mau mendengarkan dhamma, sebetulnya kita sudah tahu strateginya, tinggal melakukannya. Ya, kalau mau mendengarkan dhamma, ya. Kadang-kadang orang kan maunya jalan pintas ya. Kalau sudah overthinking kan maunya kan hilangkanlah ingatanku. Itu zaman dulu tuh ada di Indonesia populer tuh lagu itu tuh di Indonesia. Ya, mungkin kalau ditranslate bahasa Inggris jadi bagaimana itu. Ya, jadi itu populer dulu di Indonesia tuh. Wah, itu zaman tahun 2012-an tuh. Sudah 10 tahun yang lalu tuh. Itu setiap kali di jalan itu orang-orang muter itu lagu ya hilangkanlah ingatanku gitu. Nanti Anda cari itu judulnya kayak apa, liriknya seperti apa itu. Tapi tidak usah diikuti ya, nanti takutnya kebablasan. Ya.
Kalau seseorang tidak punya persiapan, dia tidak mengerti Dhamma. Tidak punya perkembangan batin. Maunya dia ada lari dari kenyataan. Ya, saya tidak mau ini, saya tidak mau ini. Tapi kalau punya pengertian-pengertian Dhamma, dia udah tahu dari awal. Kenapa ya pikiran saya begini? Kan sudah dengar Dhamma. Pikiran ini sangatlah halus, lembut, sukar untuk diawasi, pergi sesuka maunya. Ini kayak pikiran saya ini. Jadi kita bisa maklum. Terus jadi punya semangat. Orang yang bijaksana berusaha untuk melatih pikiran. Sudah tahu. Nah, tapi kalau jarang mendengarkan Dhamma, pikirannya bergejolak. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ya. Makanya untuk mengembangkan batin ini, ya ibu bapak ya harus ya, mendengarkan Dhamma. Supaya apa? Ya, membuka kita punya mata batin kita supaya terbuka. Ya, hidup ini ya tidak selalu baik-baik saja. Meskipun doanya juga semoga baik-baik saja. Tapi hidup ini tidak selalu baik-baik saja. Kadang dipuji, kadang dicela, kadang mudah, kadang susah. Ya, itu warna kehidupan. Dan kalau kita sudah mendengar Dhamma, sudah mengerti Dhamma, ya kita bisa paham. Makanya di sini peran kita supaya batin kita bisa berkembang, ya kita berusaha ya mendengarkan Dhamma. Ya sebisa mungkin. Ya. Menarik enggak sih mendengarkan Dhamma itu? Menarik enggak sih mendengarkan Dhamma itu? Giliran nih dikasih Dhamma, pembabaran Dhamma. Belum ada waktu. Nanti giliran punya masalah dia akan hubungin. Bante, kapan punya waktu? Bante, kapan punya waktu? Saya mau ketemu nih. Mau ngapain? Mau sharing-sharing. Lah kemarin sharingnya di wihara. Tapi kan masalahnya sekarang Bante. Bante sedang di Singapura. Kapan Bante pulang? Mungkin seminggu lagi. Waduh lama banget ya Bante. Tuh, dia punya masalah nggak bisa direm loh. Dia punya masalah tidak bisa direm loh. Makanya giliran mendengarkan Dhamma jangan berpikir, saya belum butuh. Nanti giliran kita butuh Dhamma akan menjauh. Sorry ya. Jadi dulu kita jual mahal sama Dhamma, nanti Dhamma juga tidak mau sama kita. Aduh, diajarin Dhamma susah sekali. Ya. Jadi ibu bapak ini penting. Makanya di dalam kitab pengembangan batin itu syaratnya kita harus mau mendengar. Karena pengetahuan itu munculnya dari telinga. Mata memang bisa melihat, tapi kalau tidak mendengar tidak dapat informasi apa-apa. Ingat tidak zaman dulu? Kalau Anda nonton TV, TV-nya tidak ada suaranya, Anda paham tidak isinya apa? Nonton TV, suaranya tidak ada, paham tidak? Sedang bicarakan apa? Tapi meskipun tidak ada gambarnya, tapi kalau ada suaranya, Anda paham. Ya, tahun 90-an, populer itu radio. Itu seolah-olah kayak seru sekali. Ya, serial Nini Pelet. Brahma Kumbara gitu. Mungkin ada sebagian yang belum lahir ya. Itu seru gitu loh. Kayak kita bisa imajinasi, seperti itu. Meskipun tidak ada gambarnya, informasi bisa masuk. Nah, sebaliknya, kalau ada gambarnya, tidak ada suaranya, tidak paham. Makanya itulah sebabnya dijelaskan pengetahuan itu muncul dari mendengar. Ya, maka di dalam istilah Buddhis itu kan, ya kesucian pertama itu kan Sotapanna. Dikatakan itu memperoleh Dhamma dari mendengar. Jadi menjadi pemasuk arus itu ya dari ya mendengar. Dia mendengar, dia melihat langsung. Makanya dalam pengembangan batin ini supaya kita tidak overthinking, kita sering mendengar Dhamma. Karena dari mendengar Dhamma itu banyak hal yang nantinya bisa kita kerjakan.
Dari mendengarkan dhamma itu akan memperkokoh kita punya keyakinan. Ya. Keyakinan itu ibaratnya seperti tangan. Keyakinan itu seperti tangan. Maksudnya apa? Kita bisa mengambil sesuatu kalau kita punya tangan. Apa yang kita ambil bergantung tangan kita. Apa yang kita lakukan bergantung dari apa yang kita yakini. Makanya kalau kita keyakinannya kepada hal yang baik, maka kita akan mengambil hal yang baik. Tapi kalau keyakinannya keliru, kita akan mengambil yang keliru. Makanya ketika kita sedang banyak pikiran gitu, ya Anda harus dekatkan diri supaya Anda punya keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan menghadapi persoalan. Karena Sang Buddha telah mengajarkan banyak hal kok. Pikiran ini awal dari segala sesuatu. Pikiran ini adalah pemimpin, pikiran ini adalah pembentuk. Jadi kita gunakan pikiran kita dengan baik. Kita maintain pikiran kita ini dengan sebaik mungkin. Nah, kadang-kadang kan menambah ilmu dengan menambah hiburan, mana yang lebih menyenangkan? Kita kan punya pikiran nih, ya, aduh Bante capek dah, saya hibur dulu pikiranku. Ya memang terhibur, waktunya habis. Hilang kepenatanku, karena saya sudah menghibur dengan lagu kesukaanku. Tapi berbeda ketika Anda menambah pengetahuan, ya, meskipun tidak menghiburnya, persoalan ini akan mereda. Makanya banyak kalau orang punya masalah, itu larinya bukan menambah pengetahuan, tapi menambah hiburan. Ayo kita ke sana, ya. Lagi stres tuh. Lagi banyak overthinking tuh. Bukannya menambah pengetahuan, malah menambah hiburan. Bukannya tidak boleh hiburan ya, tapi saya berpesan pengetahuan itu lebih penting. Karena hiburan itu memang menyenangkan di depan, tapi di belakangnya akan masih menyisakan masalah. Ya, makanya pengetahuan ini harus ditambah. Terkhusus ya, bagaimana mengatasi overthinking ini kita harus tahu, pikiran adalah hal yang berharga. Kita harus punya keyakinan ya. Pikiran ini adalah sesuatu yang berharga yang patut kita rawat dengan sebaik mungkin. Dan kita bisa memilih. Hebatnya begitu, bukan ngikuti ya. Kita bisa memilih mana yang akan kita kembangkan dan mana yang akan kita tinggalkan. Jangan pernah menunggu pikirannya tenang kalau persoalan selesai. Mestinya meskipun persoalan belum selesai, melatih supaya pikirannya tenang. Ini Dhamma ini mengajarkan kita nih, supaya kita melatih pikiran kita. Sudah dilatih, pikiran masih gelepar-gelepar, nggak mau diem, ya, nggak mau diem. Sudah dilatih, dia masih tidak mau diem. Ya. Kenapa bisa begitu, Bante? Ya karena lagi-lagi kita belum latihan, wajar demikian. Jadi sewaktu kita menghadapi ya pikiran yang berkembang, ya Bante berpesan tambah pengetahuan. Nah, mendengarkan Dhamma itu menambah pengetahuan. Ya. Kalau Anda sudah menambah pengetahuan, Anda akan menjalankan hidup yang baik. Ya, yang dalam bahasa umum adalah sila. Sila itu berbicara tentang kebiasaan. Kalau Anda punya kebiasaan yang baik, maka Anda bisa mengatur kehidupan Anda dengan baik. Ya, kebiasaan. Ya, kalau kita punya kebiasaan yang baik, ya salah satu kebiasaan yang baik itu salah satunya nih. Ya, meskipun ini di luar Pancasila Buddhis, kebiasaan yang baik itu salah satunya adalah jangan pernah menunda. Kalau ada sesuatu jangan pernah menunda. Karena kalau satu delay, yang lain akan ikut delay. Ya seperti penerbangan. Kalau penerbangan pertama delay, nanti penerbangan kedua akan delay. Dan seterusnya. Kalau ada hal yang baik, jangan pernah menunda. Jadi kalau kita punya kebiasaan yang baik di rumah, ya kalau itu baik, jangan pernah menunda. Supaya apa? Ya, tidak banyak pikiran. Ya, supaya kita tidak banyak pikiran.
Jadi kita membuat diri kita ini punya kebiasaan yang baik. Jadi jangan sampai ibu bapak ya apa-apa ditunda, ya apa-apa ditunda. Mau beres-beres rumah ditunda, mau menyelesaikan ini ditunda, menyelesaikan ini ditunda. Akhirnya apa? Menumpuk. Kalau menumpuk bagaimana? Bahagia atau menderita? Akhirnya overthinking. Baju dulu, cuci dulu, apalagi itu. Cuma lihat, ini mana dulu ya? Itu sebetulnya dampak dari kita mendelay. Rapikan ini, atau rapikan itu, atau rapikan ini, atau rapikan itu. Akhirnya, kayaknya saya butuh orang dah. Sebetulnya bukan di situ masalahnya. Karena punya kebiasaan yaitu menunda. Ini aplikasi nyata. Ya, aplikasi nyata yang mungkin bisa Anda kerjakan. Ya, karena biasanya kita ini punya kecenderungan itu meremehkan. Nanti juga bisa. Nanti juga bisa. Ingat loh ya, kalau sudah menumpuk, ya, kalau sudah menumpuk dan itu tumpukannya banyak, ini akan jadi overthinking lagi. Pergi ke sini aja tidak tenang. Ayo jangan lama-lama Bante, saya mau cepat pulang, mau nyuci ini, mau nyuci itu tuh. Sampai sini jadi overthinking juga tuh. Ya. Jadi yang di dalam pengembangan batin selain kita memperkokoh kita punya pengetahuan dhamma untuk menambah kita punya keyakinan, ya milikilah yang kedua adalah praktek hidup yang baik. Jangan pernah menunda. Ya, ini sila itu berbicara kebiasaan ya. Namanya sila itu kebiasaan. Karena istilah lain tentang sila itu seringkali diterjemahkan sebagai moral. Tapi sebetulnya sila itu juga arti lainnya juga tata kebiasaan. Makanya kalau di Indonesia ini ada tata susila. Ya, tata susila. Ya, tata susila itu itu baik. Sila itu adalah kebiasaan. Ditata kebiasaannya supaya baik. Tata susila. Jadi kita menata kebiasaannya supaya hidup ini jadi baik. Ya, salah satunya ya jangan menunda. Jangan menunda. Penyakit orang modern kan. Menunda ini penyakitnya orang modern. Ya, penyakitnya orang modern. Kalau bisa dikerjakan nanti kenapa harus sekarang? Kebalik enggak? Kebalik enggak? Mestinya apa? Kalau bisa dikerjakan sekarang, kenapa mesti nanti? Tapi yang umum adalah kalau bisa nanti, kenapa sekarang? Kalau orang dulu kerjakan sekarang, enggak usah nanti, orang dulu. Ya, tapi kalau orang sekarang, alah nanti aja. Sekarang bukan waktunya untuk ini. Akhirnya tanpa disadari itu. Jadi selain kita punya pengembangan batin, yang ketiga, yakni yang kedua, yakni punya kebiasaan yang baik. Ya, Anda tidak mungkin banyak overthinking karena Anda sudah punya kebiasaan yang baik. Rumah Anda rapi, baju Anda rapi, semua sudah Anda siapkan. Ya sampai rumah tidak banyak pikiran. Masuk rumah tidak berantakan. Nanti kalau banyak sampai rumah, belum masalah overthinking yang di rumah, sampai rumah dia overthinking dengan rumahnya. Sapu di sana, sepandal di sana, sampai bingung. Baca buku selesai tidak dikembalikan, nyebar di sana, nyebar di situ. Anak habis bermain juga nyebar sana, nyebar di situ. Ya, ini ibu-ibu nih, kadang-kadang Bante saya di rumah stres, maka saya ke wihara aja dah. ya, di wihara dana makan sampai sore. Kenapa enggak pulang? Stres Bante di rumah Bante. Ya sebetulnya karena akibat dari tadi tidak punya kebiasaan menata itu. Jadi banyak hal yang harus dikerjakan, tapi dia ya lari sejenak lah dari kenyataan. Tapi tidak akan menyelesaikan punya persoalan kalau tidak punya kebiasaan yang baik. Ya, jadi punya kebiasaan yang baik. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya latihan. Ya, sebisa mungkin melatih kita punya ketenangan batin. Ya, sebisa mungkin. Karena ketenangan itu akan memunculkan pengetahuan. Sesuatu yang belum terpikirkan, ya, akan bisa kita selesaikan kalau kita punya ketenangan. Saya punya keyakinan begini. Kita hidup ini bukan kali yang pertama.
Dan kita punya masalah hidup ini juga bukan yang pertama. Dan kita menyelesaikan masalah hidup ini juga bukan yang pertama. Soalnya kita pernah lahir berulang-ulang. Ini bukan kelahiran yang pertama, ini juga bukan masalah yang pertama, ini bukan menyelesaikan yang pertama, kita pernah melakukan sebelumnya. Masalahnya kita tidak ingat. Kalau dulu juga sudah menghadapi hal yang sama. Berkumpul dengan yang dibenci dulu sudah pernah. Di kehidupan mana sih kita tidak ketemu dengan orang yang dibenci itu? Kita sudah pernah berkumpul dengan yang dibenci. Kita juga sudah pernah berpisah dengan yang kita cintai. Kita juga sudah pernah tidak tercapai yang dicita-citakan. Sudah pernah. Hanya masalahnya kita tidak ingat. Kalau ingat bagaimana Bante? Tinggal copy paste lah. Saya ingat dulu begini nih. Menghadapi orang marah dengan cara dibaikin. Dari mana solusinya? Di kehidupan yang kesekian saya ketemu orang yang jenis kayak dia ini. Ini salah satu hebatnya kalau kita punya kemampuan mengingat kehidupan sebelumnya. Tapi kan masalahnya kan tidak punya kemampuan. Makanya sekarang masih menerawang-nerawang, pakai kira-kira. Tapi sebetulnya ini kan, ya saya punya keyakinan begitu. Kita sudah pernah menghadapi masalah yang sama. Kita juga pernah mengalami penyelesaian masalah dengan cara yang sama. Hanya bedanya kita tidak mampu mengingatnya. Dalam istilah psikologi itu ada istilah namanya transfer knowledge. Jadi pengetahuan sebelumnya itu bisa dikirim untuk menyelesaikan masalah berikutnya. Masalah ketika sudah lahir begini, lahir lagi kita belajar lagi. A, B, C. Padahal di kehidupan sebelumnya kita juga sudah pernah loh belajar A, B, C. Gara-gara 9 bulan 10 hari jadi lupa semua. Jadi gara-gara tidak belajar selama 9 bulan 10 hari kita jadi lupa loh. Ya, mesti belajar ulang lagi. 1, 2, 3. Padahal kita sebetulnya sudah pernah membaca menulis, sudah pernah. Ya. Jadi yang ketiga ini yang harus kita upayakan sebisa mungkin, ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sebelum Anda punya overthinking, lebih baik Anda mempersiapkan diri Anda, bukan mempersiapkan overthinking ya, mempersiapkan tentang ketenangan. Ya, sebisa mungkin. Apa-apa jangan buru-buru, tenang. Ya, apa-apa jangan buru-buru, tenang. Makanya meditasi itu latihan ketenangan. Kakinya kesemutan sakit, udah tenang. Wong alarmnya juga tenang-tenang aja tuh. Udah tenang. Nah, ini juga latihan. Ketidaknyamanan dihadapi dengan kesabaran. Nanti transfer ke depannya. Kalau ada hal yang kurang nyaman, kita bisa membawa daya tahan kita di masa yang akan datang. Kalau tidak pernah meditasi, tidak pernah menenangkan diri, ketika ada masalah, pikirannya digerusa-gerusu. Ya, gerusa-gerusu itu ya tidak tenang. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Ya. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Ya. Selama ya kita mau menenangkan pikiran kita, ya, selama kita mau menenangkan pikiran kita, dan ini saya pikir harus dilatih ya. Ya. Harus dilatih loh ya. Karena kalau enggak, nanti enggak punya daya loh, enggak punya kemampuan loh. Nanti gara-gara satu hal, nanti kemudian berhari-hari, sayang gitu loh. Kadang-kadang hal yang sepele itu bisa overthinking berhari-hari. Baru kerut satu, kerut. Masih hidup, masih bernafas. Itu baru kerut. Nih ibu-ibu nih. Ya. Aduh Bante, saya ini pikiran berhari-hari. Kenapa Bu? Saya bilang. Ini loh Bante di sebelah mata ini loh katanya. Ada apa? Saya bilang. Bante lihat ini sudah ada garisnya 3. Masih bisa melihat kan saya bilang. Ya iya sih Bante, tapi ini loh Bante. Tuh. 1. Mungkin waktu pembabaran Dhamma dia tidak dengar ya. Kalau wajar mengalami penuaan ya. Dia tidak dengar ya. Ya, dia tidak dengar kalau wajar mengalami penuaan ya. Dia tidak dengar ya. Itu jadi overthinking loh. Tahu enggak overthinking lari kemana? Tahu enggak? Bante,
kalau saya cepat tua, saya itu takut, Bante. Saya bilang takut mati. Enggak, Bante. Takut suami saya cari yang lain lagi. Jadi overthinkingnya itu sudah ngelantur kemana-mana. Ya kenapa? Ya karena dia tidak punya ketenangan. Nah makanya sekarang ini, ya ini memang baru tren belakangan ini tentang mindful. Ya jadi kita yang sebagai umat Buddha ya jangan lupa, ya sebisa mungkin ya jangan lupa untuk latihan ketenangan batin. Supaya apa? Ya kita ini bisa menghadapi. Nah di awal tadi saya sampaikan, ya kalau ada sesuatu jangan diam saja, Anda harus cari teman. Ya, meskipun itu menekan sekalipun, meskipun itu memalukan sekalipun, Anda harus cari teman yang baik. Ya, supaya tidak menjadi overthinking. Ya, cari teman yang baik. Nah, selain mencari teman yang baik, yang berikutnya adalah Anda identifikasi sebetulnya masalahnya Anda ini apa. Jelas. Dan apa yang bisa Anda kerjakan, mesti jelas. Dan yang ketiga, pengembangan batin ini terus dilakukan. Mendengarkan dhamma, ya. Punya kebiasaan yang baik, ya, moralitas yang baik, dan melatih ketenangan. Karena kalau pikiran ini bisa kita latih, pikiran ini bisa kita jinakkan, maka pikiran ini akan mendatangkan kebahagiaan. Ya, bahagia itu letaknya bukan di luar. Bahagia itu letaknya ada di dalam. Selama Anda bisa mengendalikan pikiran Anda, dimanapun, kapanpun Anda akan berbahagia. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Tergantung lagi pada pikiran. Memang dalam kehidupan kita kadang-kadang kita suka ya negasi ya. Tapi Bante, ya saya bilang uang bisa dicari kalau kurang. Tapi kalau pikiran sudah sakit, uang tidak bisa dicari. Orang kalau sudah sakit pikiran itu tidak bisa cari uang. Udah sakit pikiran kok cari uang, ya tidak bisa lah. Malah justru akan menggunakan uang untuk mengobati sakit pikirannya. Bante, apakah kita bisa terserang sakit pikiran? Apakah kita bisa terserang sakit pikiran? Nah, sebelum kita terserang sakit pikiran, ya kita harus mendekatkan. Ya, cari teman yang baik, identifikasi masalah Anda, jangan didiamkan. Ya. Karena kalau Anda diamkan, terlalu introvert ya istilahnya ya. Diam, sukar bercerita. Ya. Kadang-kadang saya kalau ketemu yang begini, saya kadang-kadang sedih gitu loh. Tahu enggak sedih? Orang tuanya manggil-manggil saya. Bante bisa ke rumah enggak? Apa? Tolong kasih nasihat anak saya. Sudah sampai rumahnya. Diam anaknya. Apa yang kamu rasakan? Enggak ada tuh. Loh katanya kamu sakit. Itu mama yang sakit. Sampai rumahnya bingung juga. Ini ngapain saya datang ke sini juga nih. Wah bisa-bisa saya yang sakit pikiran juga nih. Jangan-jangan. Ya, terlalu introvert. Ya, sulit untuk menerima orang lain. Dia tidak bisa melakukan aktivitas harian. Ya, usia bertambah. Tapi dia tidak punya produktivitas apa-apa. Sayang sekali. Ya, karena dia terlalu introvert, takut dengan orang lain, sulit percaya sama orang lain. Akhirnya apa? Sulit bagi dirinya sendiri. Makanya penting bagi kita ya supaya kita tidak overthinking ya, carilah teman. Sudah pada kenal belum sama sebelah-sebelahnya nih? Sudah pada kenal enggak? Ini bukan pesta ya. Kalau pesta itu datang enggak perlu kenalan ya. Ini puja bakti yang mesti sesama umat Buddha mesti kenal. Saya kenal kamu. Tapi di mana ya? Sama umat Buddha mah harus kenal supaya ya katanya kalyanamita, katanya saudara dalam dhamma, katanya ke wihara kayak pesta, datang selesai makan pulang. Kan pesta kan gitu kan, kalau ada pesta kondangan gitu kadang-kadang udah datang makan selesai makan ya kasih naruh angpo pulang. Ini kan ke wihara ya keakraban lah, jadi ya saling kenal. Ya, jadi jangan sampai ya nanti tidak punya, ya datang sendirian, pulang sendirian, duduk sendirian. Ya. Bante, saya mengembangkan batin, no, Bante, lagi melatih diri, ya, lagi melatih diri. Ya, tapi ya mesti diingat ya, karena kita ini makhluk sosial ya.
Kita tidak bisa hidup tanpa berbicara. Ingat loh ya, kita ini makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa berbicara. Buktinya dari mana, Bante? Anda kalau sendiri, sedang sendirian itu Anda juga ngomong-ngomong loh. Ya ngomong-ngomong, nanti akan ngerjakan apa, itu Anda ngomong-ngomong loh. Itu buktinya bahwasanya kita tidak bisa hidup sendirian loh. Ya, kita perlu orang. Ya, makanya overthinking ini kalau kita bisa menekuni dan kita bisa memahami, ya sebetulnya ini bisa kita atasi. Memang pikiran ini kalau belum terlatih ya memang sukar untuk dijinakkan. Tapi kan kita sudah paham, pikiran adalah aset yang berharga, ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini yang ingin saya sampaikan di kesempatan hari ini. Ya semoga tidak menjadi overthinking Anda, karena mungkin pesannya agak lama. Jadi semoga apa yang Bante sampaikan bisa menjadi pengingatan yang baik, supaya nanti kalau seandainya ada hal yang muncul dalam pikiran kita sehubungan dengan overthinking, kita bisa menyelesaikannya dengan memahami tentang pentingnya punya sahabat yang baik, pentingnya kita mengidentifikasi masalah yang akan kita kerjakan, dan juga semangat di dalam pengembangan batin. Semoga keberkahan menyertai kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia.